Hotspur, kita mungkin akan menuju ke klip di pekan lalu di mana Ali Bawazir mengkritisi gua, katanya Eberechi Eze tidak seluar biasa itu, padahal menurut gua sangat spesial dan luar biasa. Gue rasa gue punya panggilan baru untuk Adiani ya. Apa itu? Adiani luar biasa. Kenapa itu? Karena bagus dikit luar biasa. Bagus dikit luar biasa. Berarti Adiaksa. 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 Gak tahu ya Jar, kalau itu Jar. Jangan ya. Ini banyak istilah-istilah yang mengerikan. Itu bukan sesaat aja dong. Eberechi Eze dari era QPR ke Crystal Palace. Dan kalau lo saksikan perkembangan dia dan sekarang di Arsenal, mungkin yang agak berbeda adalah ketidakbebasan dia untuk bisa berekspresi. Mungkin juga ada sistem yang harus dia mainkan sesuai dengan apa yang dia inginkan oleh Mikel. Jadi disiplin ini yang mungkin baru untuk dia di environment seperti Arsenal yang memang kalau kita bicara levelnya mungkin satu tingkat lah di atas dari Crystal Palace gitu kan. Lu ada kan nggak yang lagi bagus terus juga Eze. Gue harapin sih bagus terus Iya, konsisten. tapi dengan ketidakkonsistenan dari Martin Odegaard, ini chance dia dong untuk bisa mengisi posisi di lapangan tengah. Kita lihat juga bagaimana Mikel kali ini juga berbeda. Coba cari alternatif, misalnya kalau Odegaard nggak oke, kemarin kan juga Bukayo Saka yang main di posisi itu. Bahkan sebelumnya gue setuju Kai Havertz di deep kanan gitu kan. Jadi udah banyak sekali sekarang alternatif yang bisa ditampilkan. Nggak melulu harus Martin Odegaard yang tampil di sana walaupun dia kapten. Justru ini sekarang ada begitu banyak opsi, apalagi dalam kondisi menuju ke business end of the season seperti ini kan, Eberechi Eze bisa menjadi satu warna yang begitu mahal di lapangan tengah dari Arsenal. Eberechi Eze luar biasa. Gimana nih menurut lo? Penampilan Eberechi Eze kemarin yang lagi-lagi kalau menurut gua, Eberechi Eze rencana pertamanya Mikel adalah untuk dibeli agar menjadi yang paling utama nge-troll Tottenham Hotspur. Luar biasa dong penampilannya, 5 gol di 2 pertandingan. Pertama ya, tadi dirimu yang bilang Tottenhamnya sejelek itu. Satu. Kedua, kalau emang dia luar biasa, kemana aja 16 game terakhir? Tanya sama Arteta dong. Iya. Yang bilang luar biasa kan dia, bukan Arteta. Kalau Arteta bilang luar biasa, gue ke Inggris sekarang nih. Tata, nah kan? Hati-hati. Dan ini sebuah argumen yang sangat berbahaya. Jangan buat saya against my own team. Jangan. I love Eze, I love Arsenal. Cuman kalau disebut luar biasa, belum. Dia bagus, dia nampak nyaman sekali bermain kemarin di nomor 10, di belakang Gyökeres, yes. Tapi buat gua, karena tertolong juga, seancur itu Tottenham. Begitu palingnya jadi bek kanan, jadi bek tengah kanan, pressing nggak ada. Yang nge-press Arsenal cuma Bissouma. Papsar. Ya kan? Yeah. Non-existent. Habis itu ya udah bagus. Gua harap gua salah. Gua harap dia beneran luar biasa. Gua harap dia lebih berkontribusi sampai akhir musim. Yes. Gua mendingan argumen gua salah tapi Arsenal juara. Karena gua pengen justru dengan adanya Eze, paling enggak chance created itu lebih meningkat. Gitu loh. Jangan lagi-lagi walaupun pada akhirnya udah terjawab ya. Golnya nggak lagi-lagi set piece. Nggak lagi-lagi corner. 4-4-nya open play. Ini buat gue sih peningkatan. 2 gol 1 gol ya? 2 gol semalam luar biasa. Bagus di game tersebut. Cuman kalau dia adalah pemain yang throughout the season ini bagus, nggak juga. Dia bagus di game menghadapi Tottenham, oke. Tapi gue harap ini meningkat terus, berharap gue berlanjut terus. Gue harap Saka di bench, Odegaard di bench, baru menit-menit sekian diganti untuk menjaga fatigue biar nggak kelelahan. Cuman buat gue kalau luar biasa, belum. Gue harapkan dia menjadi, yang lu doakan dia menjadi pemain luar biasa. Ya, Mr. North London Derby untuk Eberechi Eze. Tapi Binder, satu pemain yang sepertinya juga sudah mulai menikmati perannya dan mungkin salah satu penampilan terbaiknya di lini serang dari Arsenal, Viktor Gyökeres, yang juga tampil tajam dan efisien, apalagi golnya di awal babak kedua ini juga set the tone untuk Arsenal di laga untuk bisa mengakhirinya dengan kemenangan. Memang Gyökeres sudah ada improvement ya daripada putaran pertama ya, sudah lebih baik dan gol dia ini penting banget. Gol dia ini untuk bawa Arsenal unggul ini sangat penting dan gue kaget tuh dia eksekusi langsung ya. Gue pikir mau pegang bola dulu atau mungkin mau dribble atau apalah, tapi dia shooting langsung, itu yang kagetin si Vicario dan itu adalah gol yang indah, gak ada keberuntungan. Kalau Eze menurut gue dia di feeding bola, enak banget itu golnya bagi Eze. Dua gol itu, ya meskipun itu juga gak gampang ya, tapi gue ngeliat Gyökeres ini pemain yang bisa jauh lebih baik daripada sekarang. Karena Arsenal ini kan gak punya single player yang bisa mencetak over 20 goals. In EPL only ya. Kalau City tuh ada, Liverpool tuh ada kan. Salah sebelumnya, ada Haaland juga. Musim ini Haaland juga sudah di atas 20 gol di EPL kan. Iya, udah 23.
Jadi seharusnya Gyökeres bisa jauh lebih baik daripada ini. Kalau dia adaptasinya lebih cepat daripada yang kita lihat sekarang, mungkin Arsenal perbedaan poinnya udah 9 atau mungkin udah 11 dengan City. Karena banyak match itu Gyökeres ini gak bisa juga dapat ruang. Tapi ada match yang dia tiba-tiba tampil seperti ini. Jadi belum konsisten, bukan cuman Eze yang tadi Aldi bilang memang betul berapa belas match itu hilang, 16 match gak cetak gol. Satu target. Walaupun dia adalah diberikan kesempatan bermain. Jadi memang Arsenal ini tim yang tidak konsisten. Odegaard awal musim bagus. Hilang. Drop, dia gak fit. Kemarin dia mulai dari bangku cadangan, tiba-tiba masuk kasih assist. Iya kan? Jadi memang ini tim gak konsisten, plus pelatihnya yang gak konsisten. Dia beli sebegini banyak pemain, tapi gue belum lihat Arteta itu bisa melakukan rotasi ketika semua pemain ini fit. Ketika ada pemain yang cedera, dia akan rotasi. Tapi kalau semua pemain ini fit, gue belum lihat dia bisa melakukan rotasi di IPL. Bukan kita nanti ngomong dia main di Carabao, main di FA. Tapi kalau Pep di IPL pun dia bisa lakukan rotasi itu untuk menjaga kebugaran para pemainnya, sehingga para pemain itu dapatkan peak jelang musim berakhir. Maka itu City selalu bisa mengejar Arsenal. Tapi Arteta jarang melakukan itu. Jadi kemenangan Arsenal atas Tottenham, gue memang sudah yakin akan menang, tapi gue gak nyangka 4-1. Karena sebelumnya kan 2-2 tuh lawan Wolves. Seharusnya ini skor lawan Wolves, lawan Arsenal, lawan Tottenham juga sama. Seperti ini. Ini adalah bukti bahwa Arsenal belum konsisten. Walaupun sekarang sudah beda 5 poin, tapi City masih one match loh, Di. Betul. One match ini loh. Nggak ada yang aman. Dan nanti City akan ketemu Arsenal. Hati-hati. Main di City. Nah, itu. Tapi sebelum itu kan ketemu dulu di Carabao. Nah, ini tes mental dari para pemain Arsenal. Mentalnya oke lah, mereka bisa lawan Tottenham menang, tapi ya kita tahu lah Tottenham ini kan tim yang nggak punya identitas permainan. Kenapa? Karena hampir setiap musim itu gonta-ganti pelatih. Apa identitas permainan lu? Masuk ini Garut Tudor pelatih macam apa? Makin nggak jelas, makin nggak punya. Makin nggak jelas. Dan seperti yang tadi Aldi ngomong itu betul sekali. Palingnya main di salah satu posisi center back, main di kanan. Kan ini kan kacau banget ini pelatih. Jadi lu sebenarnya ini Tottenham yang kasih Arsenal kesempatan untuk menang. Lu bisa gak menang? Ternyata bisa. Dan Arsenal mainnya bagus banget sih. Karena enak-enak banget. Too many chances for Arsenal. Apalagi Tottenham rely on player like Xavi Simons. Come on. Nah itu, tapi kenapa ya? Terus si Kolomuani itu ditarik. Itu gue juga Iya, kan Xavi Simons yang diganti. Lagi ngejar gol ya. Kolomuani bagus. Apalagi itu kalau menurut gue itu seharusnya gol itu. Kolomuani, itu cuma didorong dikit aja itu. Kita akan bahas itu. Si Gabriel. Tentang gol dari Kolomuani yang potentially bisa merubah sebenarnya jalur Kalau pertandingan. Itu kalau misalnya 2-2 itu beda cerita. Lain cerita. Mungkin Arteta lebih pusing lagi. Overthinking. Tapi gue bingung, Arteta seneng banget ketika Gyökeres mencetak gol untuk membawa Arsenal unggul. Artinya apa? Artinya Arteta ini lagi tegang nih. Iya, sangat tegang. Dia lagi stres nih benar-benar nih. Psikologis. Iya benar kan? Nah itu. Bung Tapi Binder tenang emang aja, ininya dari sisi Arsenal psikologis. punya anjing namanya Win. Nah itu bisa Iya, betul. untuk Mikel Arteta dipanggil aja win. Iya, betul. Ya, jadi senang lagi karena Coba lu win lihat berapa win-winnya Arsenal. Ada Sabtu- draw juga. Ya, tentang tadi yang dipertanyakan oleh Binder Gabriel. tentang iya, apakah lu juga belum bahas tadi tentang apakah itu sebenarnya sebuah pelanggaran atau itu Enggak lah. soft menurut lu? Soft. Kalau dari dulu gue lihat Liga Inggris itu gak bakal dikasih foul itu sebenarnya. Tapi gue bingung seperti Silva gak dikasih second yellow card. Ini lu kasih foul. Menurut gue very soft dan pasti Gabriel akan memanfaatkan touch dari si Kolomuani untuk dia jatuh. Gabriel ini kan bukan pemain yang lemah. Masa dipegang begini aja didorong dikit jatuh. Itu udah theatrical ya. Sehingga wasit menganggap smart. Betul. Ya, memang Arsenal perlu hal-hal seperti ini. Tapi gue kan dikenal sebagai pengamat netral. Dan kalau bijak Om Haryo lah. Netral, gue ngomong bijak. Oke, netral. Dan gue harus mengatakan apa adanya. Nah, jadi gue mengatakan walaupun gue fan Arsenal, itu menurut gue kontroversial banget itu. Seharusnya itu gak foul 2-2. Gue juga akan lebih seru nonton. Ayo tes nih mental Arteta, mental para pemain Arsenal. Lu dibikin imbang nih 2-2. Pasti itu mainnya gila tuh Tottenham. Apalagi Richarlison masuk kemudian. Tottenham gak banyak chances. 3 mungkin ya yang bahaya ya. Termasuk gol. Tapi 3-3 chancesnya ini yang hampir-hampir gol loh ini. Sabto, menurut lo, tadi Binder sudah mengutarakan yang dia udah lu setuju aja lah biar. Iya, setuju. Soft foul. Karena up to that point menurut gue sebetulnya masih imbang. Ya. Masih imbang, masih ditentukan oleh detail-detail. Come on. Betul, yang gol Nggak, itu benar. gol pertama adalah kesalahan ketika lo mengawal Saka. Iya. Akhirnya ada umpan dan itu Betul. menjadi gol. Itu kan detail dalam lo bertahan, lo keliru. Iya. Declan Rice detail juga Betul, ketika kesalahan kesalahan juga dari dia dan akhirnya dimanfaatin Kolomuani menjadi gol.
itu dua hal yang dalam posisi masih ketat, tapi sebuah laga ketika itunya begitu tinggi ya, pertaruhannya adalah detail-detail kecil. Lu bakal bikin blunder apa enggak? Dua pemain ini bikin blunder. Ya. Lalu ada gol dari Gyökeres yang bagus banget. Lalu sebetulnya Muani bikin gol lagi. Up to that point gue bilang ini laga masih seru nih. Laga yang bakal berjalan seru. Tapi begitu itu dianulir, gue bilang jatuh nih Mental down. Spurs. Ya. Jatuh dari sisi itu. Ditambah lagi emang kemediokeran dari Igor Tudor. Pergantian pemainnya, pemain pada nggak nurut sama dia, kelihatan banget loh. Van de Ven disuruh maju, tarik garis, dia diem aja di posisi itu. Itu kan kayak lo nggak percaya juga sama pelatih lo. Itu tapi ya itu different story lah. Kayak Amorim lah ya, enggak? Mirip. Mirip. Kalau itu kemarin 2 sama, mungkin situasinya agak sedikit berbeda, agak ada kesempatan dan juga kemauan, kengototan dari Spurs untuk bisa terus ngimbangin Arsenal gitu. Tapi begitu lo itu nggak menjadi gol, akhirnya dari sisi mental lo kepukul dan akhirnya dimanfaatin oleh Arsenal untuk bisa cetak gol. Tadi gue setuju, pas gue lihat kemarin emang kayaknya too soft untuk menjadi sebuah pelanggaran gitu. Tapi balik lagi, ketika palm of your hands nempel sama badan orang, itu udah menjadi foul gitu. Entah itu lo cuma nempel begini tapi both of your palms itu nempel. Kalau lo cuman jari misalnya ngetoel gitu atau lo narik gitu kan masih kadang-kadang dianggap sebagai pelanggaran atau enggak gitu. Tapi by the time lo nempel tangan lo ke punggung lawan, pinternya juga Gabriel langsung menjatuhkan diri gitu. Dan kesannya kenceng banget dorongannya gitu. Padahal enggak, dia kan kayak cuman nahan seperti itu. Tapi ya peraturan adalah peraturan, begitu tangan lo nempel itu dia diberikan sebagai sebuah pelanggaran. Walaupun memang dorongannya kelihatan bukan intensity untuk jorokin kencang gitu, emang pelan gitu, tapi tetap aja ya kayak stats lah. Stats lo nggak sengaja keinjek, tetap aja stats kena, lo layak dapat pelanggaran gitu kan, seperti itu sih gue lihatnya. Ya sebenarnya akhirnya outcome-nya bisa either way. Dengan kalau tadi tidak di-call sebagai pelanggaran oleh referee Peter Banks, maka tentunya akan menjadi gol yang sangat krusial gitu kan. Tapi karena ada foul yang di-call oleh Peter Banks, maka VAR referee Tim Wood tidak terlibat untuk mengubah apa yang menjadi call on field-nya dari sang pengadil utama. Tidak terlibatnya VAR ini karena tentunya tidak ada kesalahan signifikan dari sang pengadil utama, walaupun itu adalah sebuah soft foul. Dan kalau kita lihat bagaimana tadi Binder sempat menyentuh tentang kemiripan Tudor dengan pelatih sebelumnya dari Manchester United, Ruben Amorim. Lo ngelihat dengan situasi Tottenham tidak punya 13 pemain yang cedera, yang tidak bisa ditampilkan. Dengan defender sentral murninya seperti Coutinho Romero juga nggak bisa main. Tapi lo coba di debut lo dalam North London Derby, di home pula, dengan masih memainkan sistem yang lo bawa memang sejak dulu, back three, dan juga tampil dengan seperti itu. Padahal rosternya nggak sesuai dengan apa yang mungkin bisa ditawarkan secara maksimal oleh Spurs. Ini menjadi masalah juga buat Igor Tudor tentunya. Selain Pedro Porro, siapa yang cederanya penting? Coutinho Romero, Udogie, nggak ada. Coutinho Romero justru buat gua dengan Tottenham tanpa Romero lebih bagus. Nggak mungkin. Romero dengan ada justru error. Namun, lu jangan lihat Romero itu di Argentina. Enggak, Romero lihat Romero waktu keluar lawan MU langsung berantakan. Iya, betul. Oke, let's say Romero 2. Selebihnya? Van de Ven oke. Udogie, Pedro Porro. Udogie bukan starter musim ini. Apa? Bukan Because starter. he's injured all the time. Tapi bukan emang makanya cedera terus. Tapi menurut gua kalau poin gua adalah yang di atas lapangan bukan main jelek. Tapi apakah Kalau Muani, lihat mereka punya 13 pemain absen, tapi mereka punya 4 striker. Arsenal punya 4 striker, nggak punya. Tapi mereka punya Kolo Muani, Solanke, terus juga Matistel juga. Solanke di bangku cadangan. Richarlison. Karena emang luar biasa gitu. Tapi kalau lu mau bilang kalah 7 ini gara-gara pemain bagus. karena bench availability-nya miskin, lihat Liverpool lebih miskin lagi. Buat gue ini bukan excuse. Tengahnya aman, bego aja pelatihnya masukin Palhinha jadi back, bisa aja ditandem sama Bissouma di tengah, Pepe Matasar jadi nomor 10. Betul. Nah itu yang menjadi Buat gue ini lagi-lagi jangan arahin ini ke Enggak, pokoknya ini Arsenal menang bukan karena materi pemainnya jelek. Jelek materi mainnya udah cukup. Iyalah, Xavi Simons selama di lapangan, yes. Apakah keputusan dari Tudor dengan kondisi dia harus setidaknya mengamankan poin dengan keadaan home form dari Tottenham yang all season long satu They will kemenangan never aja? make a point sama Arsenal, bos. Iya, Kapan terakhir Tottenham menang lawan Arsenal? Tapi kalau lo main lebih secure dengan misalnya 4 at the back dan mengandalkan pemain yang in their position. Oh, come on. Kita mulai lagi ke Kan zamannya Amorim. Harusnya MU 3 back, harusnya MU 4 back. Exactly. Nggak ada lagi. Sekarang, beruntungnya, nih, kenapa gue kesel sama Saka? Udah tahu titik terlemah dari Tottenham adalah Archie Gray di kanan pertahanan.
Jet Spence gue akuin main bagus kemarin. Cukup klinis di lini pertahanan dari Tottenham. Arsenal mainnya dari kanan lagi, Saka lagi. Padahal kelihatan Trossard cukup nyaman di kiri. Terus juga bantuan dari Hincapié di kiri cukup bagus. Begitu Martinelli bagus juga. Begitu Eze masuk kiri juga bagus. Kiri ini titik terlemahnya dari Archie Gray. Kalau lu pakai 4 back, paling enggak ada yang bisa masuk ke midfield, bisa ngebantu. Yes. Buat gue di sini lagi-lagi Igor Tudor. Bukan soal line up-nya, tapi soal pelatihnya. Exactly my point. Iya, makanya. Yeah. Jadi Enggak, tapi kan tadi kan lu bilang banyak yang absen. Nggak banyak yang dengan banyak yang absen, kenapa Igor Tudor masih dengan skema yang dia percaya, padahal dia harusnya adaptif dong. Ya Ini karena dipecat itu juga dia ya? dipecat dari Juve. Iya. Ya udah gitu. Ya, berarti Kita salahnya adalah bisa. kembali Oke, tunggu dulu. manajemen dari Tottenham ya Oke, memilih tunggu. Igor Tudor ya. Kita tanya dulu si paling bijak. Iya. Nah, gimana? Ini biar seru. Iya benar, maksudnya dengan komposisi 4, lu kan tahu cara bermainnya Arsenal kan sebetulnya backnya cuma 2, ya cukup dengan Cuti dan juga Kan nggak main, Van de Ven Misalnya. Cuma 2, yang 2 ini kan cuman istilahnya ngikutin aja gaya bermainnya, tapi core-nya itu 2. Tapi begitu lo 3 kan pasti jadi limbung di lini pertahanannya. Mungkin itu poin yang coba disampaikan oleh Adi. Kenapa lo nggak tetap mencoba untuk bermain dengan komposisi 4? Kestabilannya itu kan di mana mereka 2 ini dibantu sama 2 gelandang bertahannya yang bisa bertahan, yang ini yang menjadi wings. Tapi kan begitu lo back 3 ya lu hilang kestabilan di lini belakang, itu ya kesalahan. Nih, Igor Tudor. Jelas pada Tudor. Gua fans Arsenal, which is haters sama lu. Kenapa besok lu tengahnya Dragusin Van de Ven kalau Romero belum main ya? Kiri lu Archie Gray, kanan lu Jet Spence, tengah lu Bissouma sama Palhinha. Papen Besar, siapapun di situ winger kiri, winger kanan, Solanke. Selesai. Solanke juga gak main dari awal. Nggak main dari awal. Iya. Masa mau 4-4 dari awal kan ya. Udah 4-4 yang main dari awal kalah juga lagi. Buat gue Xavi Simons itu nggak layak main di Premier League. Tapi dia dapat 1 peluang loh. Ada 1 chance. Udah itu doang. Ya, tapi kan kenapa Arsenal lebih ya? Kenapa Tottenham kontrak dia ya? Igor Tudor? Enggak. Xavi Simons. Simons. Ya, Simons kan previously oke lah di Bundesliga. Kayak kurang vitamin gue liat nih. Tapi mungkin di sistem ini di Tottenham ini Nggak jalan dia. nggak Apa? bisa. Sebentar. Sistem apa? No system. Kalau menurut gue Just gak ada identitas permainan. Nggak ada. Dan ini Tottenham bisa degradasi loh. Sangat. Cuman beda 3 poin apa? Iya, 4 poin dari bottom 3 West dan Ham. apalagi kalau kita lihat yang ada di bottom 3 itu semuanya sudah Ham punya Lagi pengalaman progress. lah untuk bisa fight di Betul. Dan lagi relegation progress. gitu. Dan Iya. lagi progress. juga. Kalau Tottenham Hotspur semuanya pemain salon, nggak punya yang fighter-fighter Iya, untuk bisa betul, menghindari. Kalau nggak, kayaknya kalau mereka ke bawah terus ke bawah. Kayaknya gitu. mereka yang penting nggak degradasi aja. Kita fight di safety itu ya, di safety. UCL, di UCL. Fight di UCL tuh maksudnya UCL. ngincar juara. Juara Champions League masih bisa. Yuk. Sejauh ini yang sampai ke final Tottenham apa Arsenal? Arsenal, kan? Dalam berapa tahun terakhir? Loh. Oh, jadi bagusan Tottenham. Oke, nggak apa-apa. Menurut Mas Aryo, bagusan Tottenham daripada Arsenal. Oke. Maksud gua dengan Langsung klarifikasi. Enggak dong, dengan komposisi yang Iya. Bagusan Tottenham. lu menjadi bahan ledekan, Iya. dia bisa sampai final Yang Liga ngeledek Champions. Tottenham, gua doang. Nggak ada yang ngeledek Tottenham selain Nggak, gua. tapi waktu dia sampai ke final Madridnya lagi jelek. Itu alasan gua. Ada aja. Enggak, Madridnya Maksudnya kalah lawan Ajax kan. pada saat itu Selalu kan. bisa ada kejutan aja. Iya. Bukan Enggak, gua berarti sih enggak. Siapa Nanti tahu kenapa mereka sih? mereka berpikirnya gue simpenin Nggak, aja lu dah tahu, pemainnya. yang paling kasihan tuh Harry Kane. Berapa tahun dia di Tottenham tunggu? Iya lo Tapi legend akhirnya lo. Bayern dapat. Dapat Legend. juga. Kan kasihan kan? Gue sih senang kalau Harry Kane dapat Piala Liga Champions nanti di Munchen musim ini. Gue sih happy. Sebetulnya kalau masih ada Sir Alex Ferguson, kemungkinan tuh Kane dibajak tuh. Ke Manchester Ke MU ya. Karena Iya biasanya benar. Pintar dia. Ya. Oke, Tottenham Arsenal lo luar berbicara biasa. banyak di Liga Champions. Enggak, sekarang mana MU? Pembahasan MU mana? Benar, gue mau tutup dulu Arsenal tadi. Oh iya, boleh. Biar indah gitu kan. Oke. Arsenal setelah bertemu dengan Dr. Tottenham kembali menuju ke jalur kemenangan dan siapapun kalau ketemu Dr. Tottenham akan mendapatkan obat 3 poin yang tentunya menjadi kunci, apalagi Arsenal rajanya untuk merespons. Kalah dari Manchester United, unggul nyaman dengan Leeds United, dan kali ini setelah beberapa hasil yang kurang oke, Brentford, Wolves kemudian bisa menang lagi lawan Kacau itu, Tottenham Hotspur. Hancur.